Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah rekan-rekan semua, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang bersedia hadir dalam Zoom saya ini. Pada hari ini saya akan memberikan pengalaman implementasi saya terhadap modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Izin share dulu ya Bapak Ibu. Share screen. Baik, sudah tampil Bapak Ibu semua? Sudah tampil ya? Sudah kelihatan? Sudah. Baik, ini Sudah, aman. Oke, terima kasih. Implementasi dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif oleh saya sendiri yaitu Asef Fatima, peserta guru penggerak angkatan 10 kelas 201. Yang sudah pernah saya terapkan tentang budaya positif yaitu yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, yang kedua adalah budaya cuci tangan oleh siswa, budaya membuang sampah pada tempatnya, dan melestarikan lingkungan, saling tolong menolong antar siswa, dan kerjasama dalam setiap kesempatan. Implementasi yang lain yaitu kolaborasi dengan wali siswa. Kemarin saya pernah berkolaborasi dengan wali siswa yaitu orang tua wali ke sini, kemudian kami berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi pada anaknya. Kemudian yaitu menciptakan kerukunan siswa dan menjaga kebersihan. Saya di sini masih belajar, ya Bapak Ibu, tidak menggurui, tetapi yang saya pahami setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum menuju ke budaya positif, saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Perlu kita ketahui bahwa perubahan paradigma itu berasal dari perubahan paradigma yang sebelumnya adalah stimulus respon berubah menjadi pendekatan Saya tambah lagi ya untuk teori ya, kontrol yang dari bidang koordinasi oleh saya tambah Stephen R. Covey yaitu prinsip center leadership tahun 1991. Nanti silakan kalau Briski pasti tidak ada, kalian bisa lari ke Bu Sofia. Bu Sofia atau ya kita ke beliau berdua. Ya, penerapan gaya hidup berkelanjutan yaitu yang dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang awalnya yaitu realitas sesuai kebutuhan. Untuk teori kontrol yaitu kebutuhan kita berbeda. Jadi antara murid dan guru itu realitas kebutuhannya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk pada teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, perilaku buruk ataupun semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada teori stimulus, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir ketika stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, yaitu guru menang, siswa pun juga menang. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami beberapa saat atau beberapa bulan yang lalu ya. Profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Untuk saat ini kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Makna disiplin positif adalah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum Merdeka ini atas inisiatif dari Ki Hajar Dewantara, pakar pendidikan, dan pencetus adanya kurikulum yang berpihak kepada murid, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Perbedaan antara disiplin yang dulu, yang biasa, dengan disiplin positif yang sekarang. Disiplin biasa, perilaku, tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Untuk disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin sebagai kesepakatan untuk mengajarkan karakter. Di sekolah, guru sebagai polisi, ketika disiplin biasa itu guru sebagai polisi atau hakim yang menghubungi siswa. Jadi apabila ada siswa yang salah, maka akan dijatuhi hukuman sebagai polisi ataupun sebagai hakim, yaitu kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan siswa. Tapi di dalam disiplin positif ini, guru sebagai detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar masalah tersebut. Jadi, di sekolah, guru sebagai detektif yang mencari tahu akar masalahnya. Kenapa murid tersebut melakukan kesalahan dan bagaimana cara memperbaiki dan solusi dari masalah yang terjadi. Jadi, setiap siswa yang membuat kesalahan nantinya akan dipikirkan solusinya bagaimana agar dia memperbaiki kesalahan tersebut. Tujuan disiplin positif yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu semua, nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berada dalam diri siswa tersebut. Kalau motivasi ekstrinsik itu hanya bertahan sebentar saja. Misal ada murid yang melakukan kesalahan, maka motivasi ekstrinsiknya merasa takut atau merasa harus aman dan nyaman, tidak melanggar peraturan tersebut itu hanya sebentar, yaitu motivasi ekstrinsik. Tetapi ketika dia memiliki motivasi intrinsik, memahami nilai keyakinan, kebijakan universal, maka nilai tersebut akan tertanam di dalam hati siswa, kemudian akan bertahan lama sampai dia dewasa ataupun sampai tutup usia. Itulah nilai yang tertanam di dalam diri siswa.
Salah satu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yaitu karakter-karakter yang diharapkan dari murid kita, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakter yang kedua yaitu mandiri. Karakter yang ketiga ada bernilai kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan mulia disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi, kita mengharapkan murid-murid kita nantinya berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar, yaitu orang yang mempelajari atau belajar sepanjang hayat. Motivasi perilaku manusia. Jadi, dalam berperilaku, manusia itu memiliki motivasi atau dorongan. Motivasi kita menjadi guru, contohnya yaitu keinginan untuk menjadi guru dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kita sebagai guru itu sudah memiliki nilai-nilai yang kita yakini. Seperti prinsip harus disiplin, prinsip harus jujur, prinsip bertanggung jawab, itulah motivasi yang sudah kita miliki. Kita bisa mengambil contoh pada motivasi ini ya Bapak Ibu. Kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, guru kita, serta lingkungan kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan kita. Jadi kita sebagai guru yaitu berusaha dan bertanggung jawab terhadap diri kita, menjadi teladan murid kita. Jadi semua apa yang kita lakukan menjadi panutan. Kemudian sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar, kebutuhan untuk penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kesehatan, kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Jadi kita sebagai manusia itu wajar apabila kita bertahan hidup, butuh untuk bertahan hidup, butuh untuk penguasaan. Ya, jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, pasti mereka itu ada alasannya. Kenapa? Atau apa yang ingin dia, atau apa yang dia butuhkan. Jadi misal dia kurang kasih sayang, kemudian dia melakukan kesalahan apa yang agar disayang oleh orang lain. Catatan, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang efektif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi, sebagai catatan kita untuk hari ini bahwa apabila ada orang atau siswa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jika tidak mendapatkan kebutuhan tersebut dengan cara yang positif, maka akan dengan cara yang negatif, yaitu dengan melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, ataupun kita sebagai manajer. Contoh penerapan
5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, maka kita akan memberikan pertanyaan seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi, guru tersebut akan memberikan hukuman dengan berdiri di depan barisan. Sebagai pembuat rasa bersalah, ketika ada murid kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka kita akan memberikan pertanyaan seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi dengan pertanyaan tersebut, maka murid kita akan merasa bersalah. Posisi kita sebagai teman, yaitu kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yaitu dengan seperti ini. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita seperti teman. Walaupun teman kita salah, maka kita tidak akan menyalahkan, tapi juga memberi nasihat. Jadi tidak semata-mata tidak mau berteman seperti itu. Sebagai posisi kontrol, pemantau ya. Kita apabila ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka kita akan bertanya seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi nanti siswa, kita hanya memantau, siswa kemudian akan menyebutkan peraturan apa yang dia langgar dan konsekuensinya seperti apa. Posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Jadi kita bekerja sama dengan murid kita, berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi murid saat itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya, dan kita bekerja sama dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Seorang manajer kita guru akan berkata, apa yang kita yakini, kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi yang bisa mengatur atau mengontrol diri adalah diri kita sendiri maupun diri murid kita sendiri. Keyakinan kelas. Kita semua sudah membuat keyakinan kelas karena kemarin ketika kinerja, keyakinan kelas sudah dibuat untuk melengkapi data PNM kita. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata jangan. Jangan mencoret-coret tembok, tapi marilah kita jaga tembok kita. Sebetulnya tidak ada kata jangan, dihilangkan kata jangan. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa harus aktif mengumumkan pendapatnya dan berdiskusi. Jangan sampai ada 1-2 orang yang tidak merasa mengusulkan pendapatnya, kemudian harus meyakini apa yang diyakini dalam kelas tersebut.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 7. Untuk rasa hormat yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi, untuk menghormati orang lain dengan menjaga barang milik orang lain. Untuk dalam kegiatan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Untuk rasa diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi, kebutuhan siswa itu juga diterima dan dimiliki oleh kelompoknya. Nah, ini contoh penerapan budaya positif tentang disiplin positif, yaitu pembuatan diskusi tentang keyakinan, kemudian merumuskan keyakinan kelas, dan menempelkan hasil keyakinan tersebut di depan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah diskusi, ya, kegiatan diskusi. Tadi mencari masalah dan mencari akar masalah yang dilakukan siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa memberikan pernyataan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, yaitu termasuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita memvalidasi kebutuhan ataupun memvalidasi kesalahan dengan mencari tahu alasan. Jadi misal kemarin, contoh kemarin untuk Rizky, ya, Rizky kelas 7C, dia membolos itu ada alasannya. Dan kami, saya dan Pak Anggoro dan Bu Dini mencari tahu alasannya. Itu termasuk kegiatan validasi kebutuhan. Untuk kegiatan yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan keyakinan apa yang ada di dalam motivasi intrinsiknya. Dia ingin menjadi orang seperti apa? Ataupun nilai apa yang dia inginkan? Dia menjadi orang seperti apa sesuai dengan nilai kebajikan yang dia yakini. Langkah-langkahnya yaitu melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan menstabilkan identitas. Validasi tindakan salah yaitu semua perilaku memiliki alasan. Langkah menanyakan keyakinan yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Contoh penerapannya yaitu pada kasus 1, ini Carla. Kasus 1 itu Carla itu dibully oleh temannya. Jadi pada zaman sekarang ini masih banyak siswa-siswa kita yang memanggil nama siswa kita menggunakan nama ayahnya. Jadi yang disebut itu nama-nama ayahnya di dalam kelas, di lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi mereka merasa, kenapa kok ayah saya itu yang dipanggil bukan nama saya, seperti itu. Kemudian kasus yang kedua yaitu Mbak Ibrahim itu memukul karena tidak terima dengan Indah, maka dia memukul temannya. Kemudian dengan diskusi menggunakan segitiga restitusi, saya mencari tahu akar permasalahan dan bagaimana cara dia memperbaiki. Untuk yang ketiga adalah tanggapan siswa tentang adanya restitusi tersebut. Pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan yaitu mendapat ilmu baru yang bermanfaat,
tujuan belajar guru maupun siswa adalah selamat, bahagia, dan merdeka. Dan semoga kita nantinya berpihak kepada murid, lebih berpihak kepada murid. Rekan-rekan semua, semoga apa yang kita lakukan dalam pembelajaran untuk di masa mendatang lebih berpihak kepada murid. Yang keempat yaitu perlu persiapan dalam perubahan paradigma. Ya, tidak bisa dipungkiri persiapannya tidak hanya sehari dua hari, tetapi perlu persiapan yang matang untuk perubahan paradigma ini. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan warga sekolah. Saya meyakini bahwa bekerja sama dengan warga sekolah itu sangat menguntungkan, sangat bermanfaat bagi kita karena kita tidak bisa bekerja sendiri dan seperti saat ini juga keberlangsungan Zoom meeting saya ini karena teman-teman sekalian bersedia dan mau bekerja sama untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Refleksi saya sebagai CGP yaitu dengan menggunakan metode 4P, yaitu peristiwa. Saya mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, khususnya disiplin positif, penerapan segitiga restitusi. Saya mendapat ilmu baru tentang apa itu disiplin dengan memunculkan motivasi intrinsik siswa. Perasaan saya yaitu senang dan penuh tantangan. Pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu pembelajaran budaya positif untuk mencapai tujuan sesuai dengan keyakinan ataupun nilai kebajikan. Masih banyak kelemahan pada diri saya sehingga harus belajar lebih giat lagi. Siswa akan melakukan tindakan guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk penerapannya yaitu segitiga restitusi, baik untuk diterapkan karena memunculkan motivasi internal, kesadaran diri murid untuk mencapai tujuan berdasarkan keyakinan yang telah disepakati maupun nilai kebajikan universal. Rencana perbaikan saya yaitu masih banyak kekurangan, maka saya sebagai guru akan selalu belajar dan memperbaiki kekurangan yang ada. Saya akan menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran, berpihak kepada murid supaya bertujuan selamat, merdeka, dan bahagia. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Apakah ada pertanyaan? Bapak Anggoro, apakah ada yang mau berpendapat atau menambahkan materi atau pertanyaan atau berdiskusi tentang masalah-masalah yang kita hadapi? Tanya Bu Asih. Oke, kalau tidak bisa menjawab nanti akan dibantu oleh pakar-pakar yang lain. Bagaimana Pak Anggoro? Baik, terima kasih waktunya Bu Asih. Yang disampaikan sangat bagus sekali. Ya, tentang disiplin positif, saya mau bertanya, jika kita sebagai guru sudah melakukan dan sudah punya anak berkaitan dengan disiplin positif, tapi ternyata dari pihak keluarga itu tidak mendukung, artinya banyak masalah di dalam keluarga itu sendiri. Nah, otomatis disiplin positif itu akan cenderung gagal. Yang kita lakukan terhadap anak gagal. Bagaimana menurut Bu Hasi penanganan itu, menangani disiplin positif yang sudah kita lakukan tapi dukungan atau support dari keluarga itu yang kurang. Ngatan Bu Hasi, satu pertanyaan saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggoro atas pertanyaan yang luar biasa. Ya, apabila ada anak yang tidak mendapat dukungan dan sudah diterapkan disiplin positif akan tetapi masih banyak masalah ataupun tidak mendapat dukungan. Baik, kita sebaiknya menurut saya ya, itu kita berkolaborasi dengan wali murid itu sendiri dan berkolaborasi dengan orang-orang yang lebih memahami atau yang lebih bisa mengatasi masalah ini. Kemudian kita mencari akar permasalahannya. Jadi
diharapkan kita selalu melakukan segitiga restitusi berulang kali dan nantinya akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa maupun motivasi intrinsik dari wali murid. Jadi wali murid perlu kita beri pengertian dan kita juga mencari menyelidiki apakah wali murid tersebut juga memiliki masalah sendiri sehingga tidak bisa memiliki atau punya keyakinan seperti universal ya, keyakinan kebajikan yang dia miliki. Jadi sebenarnya dasarnya semua orang itu punya nilai kebajikan, tapi bagaimana dia mengendalikan emosi dan mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau orang tua kok tidak mendukung anaknya menjadi positif, berarti ada yang negatif. Jadi kita sebagai guru selain berkolaborasi, mencari akar permasalahan, kemudian memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi apabila solusi yang kita pilih adalah berkolaborasi dengan wali murid, jadi kita juga berusaha berdiskusi dengan mereka. Dan apabila dibutuhkan, kita berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli atau psikolog atau apa ya, atau yang ahli dalam mengatasi masalah ini seperti Pak Anggoro. Oke, baik. Begitu Pak Anggoro, apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Pak Ahmad Baik, Bu Asih, Muzakir? terima kasih. Baik. Jawabannya luar biasa. Ya. Baik, terima kasih sama-sama kembali Pak Anggoro karena kita hidup tidak sendirian ya. Jadi kita makhluk sosial, kita butuh orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, apalagi itu menyangkut kehidupan halayak umum ataupun siswa kita. Apakah ada tambahan yang lain Pak Nanang? Pak Yaki? Angkat tangan. Bu Agustina yang ada di layar. Bagaimana Bu Agustina, ada tambahan? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang bersedia menyempatkan memberi waktu kepada saya untuk melakukan Zoom ini. Terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu Semoga Asih. Luar liburan hari biasa. ini menyenangkan. Mantap. Materinya Teman-teman. liburan-liburan tetap mantap.